Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 18 Januari 2026. Pelajaran yang keempat di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Perpecahan di Filipi. Bacalah Filipi 2 ayat 1-3. Faktor-faktor apakah yang tampaknya menyebabkan perpecahan dalam gereja? Apakah yang Paulus sarankan sebagai jalan keluarnya? Filipi 2 ayat 1-3. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Pasti merupakan kekecewaan yang luar biasa bagi Paulus melihat gereja yang ia dirikan dan kasihi dilanda persaingan serta dipenuhi dengan perselisihan. Ia menggunakan bahasa yang sangat kuat untuk menggambarkan masalah ini. Mencari kepentingan sendiri merupakan terjemahan dari kata Yunani eritheia yang telah digunakan sebelumnya dalam Filipi 1 ayat 17 untuk merujuk pada para pesaing Paulus di Roma yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada memajukan pekerjaan Kristus. Kepentingan diri sendiri termasuk di antara perbuatan daging. Dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yakobus, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kata Yunani untuk keangkuhan hanya muncul di bagian ini dalam Perjanjian Baru, tetapi dalam literatur di luar Alkitab, kata ini merujuk pada sikap arogan, kebanggaan kosong, dan perasaan diri yang berlebihan. Paulus menggunakan kata yang berkaitan erat dengan hal ini dalam nasihatnya kepada jemaat di Galatia. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia 5 ayat 26. Perhatikan solusi yang Paulus sebutkan untuk mengatasi masalah ini. Pertama, penghiburan dalam Kristus. Paulus menggunakan teladan Kristus sebagai motivasi yang kuat. Kedua, penghiburan dalam kasih. Yesus menyatakan kasih Allah dan memerintahkan kita untuk saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Ketiga, persekutuan dalam roh. Kehadiran Roh Kudus menciptakan hubungan Kristen yang erat, seperti yang terjadi dalam gereja mula-mula. Kisah 2 ayat 42, 2 Korintus 13 ayat 14. Keempat, kasih sayang atau belas kasih. Sifat ilahi ini seringkali terlihat dalam kehidupan Kristus dan digambarkan dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati serta anak yang hilang. Kemurahan hati, bagian kelima,
Sifat ini yang dicontohkan oleh Yesus juga harus terlihat dalam kehidupan para pengikutnya. Lukas 6 ayat 36. 6. Sehati sepikir, memiliki kasih yang sama, satu jiwa dan satu tujuan. Betapa gambaran yang luar biasa. Sulit membayangkan bagaimana Paulus menekankan pentingnya kesatuan dengan lebih kuat lagi. Seperti yang Paulus tunjukkan, pikiran yang harus kita miliki yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran ini, di mana kami dapat diingatkan untuk hidup dengan rukun, dengan penuh kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan saudara-saudara kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk terus mempunyai rendah hati, sebagaimana Engkau telah teladankan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 18 Januari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.